Ketemu lagi di episode 29 ya. Dan mungkin kalau ada yang nonton episode sebelum ini, episode 28, gua sama-sama senior gua, ini gantian, gua sama junior gua. Terus satu fakta lagi, ini kita sama-sama ekskulnya Paskibra ya, pasukan pengibar bendera di SMA Negeri 1 Bogor. Tapi beda generasi guys. Ini kalau nggak salah kita beda 5 tahun. Kita sambut dulu orangnya. Halo Zak. Halo Kang Farid, udah lama nih nggak ketemu. Pasti, pasti udah lama banget. Mana ada kita dulu latihan paskibra online begini, Za. Kita di Iya, lapangan, nggak bisa. panas-panasan. Betul. Ya kan? Ini kita online, bayangin ya. Dan sebelum Iya, lebih jauh, ini namanya sebenarnya Nadia Iza Tunisa. Tapi gue biasa manggilnya Iza, Iza, Iza aja gitu ya. Jadi kita ya, di segmen ini panggilnya Iza. Oke. Za, di sana pagi-pagi ya, hari Minggu. Oke. Dan betul. kita udah janjian nih Iza. Dan ini fakta guys ya. Jadi kalau di Speednet ini ada dua orang, ada dua tipe orang. Gua rich dan ada satu yang volunteering rich. Dan Iza masuk yang kedua. Sebenarnya kenapa gua telat aja. Gua udah ngelis di Excel gua. Iza bakal gua undang Sunday. Tapi Riza udah keburu. Memang udah cocok nih buat. Kayaknya udah. Iza memang harus cerita di segmen. Dan thank you Zaya. Jadi mempercepat urutannya dan gue juga nggak sabar. Ya Iza punya cerita apa? Gitu ya kira-kira ya. Oke, siap. Oke. Za, sebelum cerita, kenalin dulu dong. Ini kan viewers gue mungkin ada yang udah kenal nanti kan. Apa namanya Iza, ada juga mungkin yang belum kenal. Jadi gue kasih Ya. 1 menit buat Iza cerita ya. 1 menit buat Iza. Silakan. Oke, halo semua. Perkenalkan, aku Nadia Zatunisa, tapi gara-gara waktu di SMA itu banyak yang namanya Nadia, akhirnya dipanggilnya Iza gitu ya. Banyak Ya, banget ya. bener dulu, sampai 6 atau 7 orang gitu. Untuk saat ini, aku kerja di salah satu perusahaan startup ya, tapi dia udah cukup lama sih. Tapi ini ada menariknya juga ya, cerita bagaimana aku bisa masuk ke pekerjaan ini gitu. Terus untuk jabatannya sekarang ada di data developer atau bisa juga disebut data anotator ya. Kalau di luar-luar itu biasanya disebutnya data anotator kayak gitu. Saat ini tinggal di Bekasi, udah punya satu anak, alhamdulillah. Terus untuk pendidikannya terakhir itu alhamdulillah dapat award ya LPDP salah satunya di ini apa linguistik Universitas Indonesia FIB gitu. Segitu Oh, aja kali kan. siap, siap, siap. Emang anak paskibra harus tepat waktu ya kan. Sebelum waktunya habis harus stop ya kan. Tapi, Siap-siap. tapi kalau lu semua perhatiin guys dari intronya Iza, Iza udah dapat award LPDP yang artinya Iza udah S2. Gue belum lulus S2. Ini Semangat Kang. iya, nah, kenapa bisa beda kayak gini? Karena seingat gue Iza tuh kayak nggak, jadinya nggak lama ya sih ya. Jadi dari lulus UI terus coba ngantor ya, kalau nggak salah waktu itu terus tiba-tiba gue dapat kabar Iza udah kuliah aja nih S2 gitu. Jadi dan udah lulus gitu ya. Jadi selamat ya. Dan tadi lu kalau perhatiin ada dua istilah yang bakal gua kulik sih nanti di bagian gua komen ya. Ada istilah anotator sama ada istilah tadi linguistik ya. Itu ya tentang Iya. kebahasaan. Ini menarik karena belum ada speaker gue yang cerita tentang ini. Nanti kita lihat ya. Ada hubungannya nggak sama leadership ya? Nanti kita coba. Nah, tapi sebelum ke sana, ini gue penasaran. Iza nih pengen cerita apa leadershipnya gitu ya. Oke, Za. Hmm, oke Begitu oke. nanti lihat timer 2 menit, Iza langsung gas aja. Oke? Oke, siap. Kayaknya nggak muat nih Kang 2 menit Kang. Pengennya 2 jam nih. Tapi ya gimana Za ya tuntutan Siap siap. segmen ya. Oke, speed lead Siap siap. ala Iza. Oke. Oke, kalau ngomongin leadership ya Kang ya. Kan aku kenal Kang Farid juga dulu di Pandawa ya namanya, di salah satu organisasi Paskibra di SMA. Di situ tuh banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Dulu waktu Iza pertama kali belajar leadership itu saat Iza dipilih jadi sekretaris umum di sana. Terus Iza sempat nanya nih ke senior Iza, kenapa Iza yang dipilih gitu ya? Iza tuh sebenarnya nggak punya kompetensi apapun gitu yang kayaknya tuh Iza kalau ngeliat orang lain kok lebih punya potensi gitu. Terus jawabannya adalah karena Iza tuh bisa ditempatin di mana aja katanya kayak gitu. Oh, berarti dari situ Iza belajar bahwa oh oke, berarti orang yang bisa ditempatkan di mana saja itu berarti memiliki salah satu poin penting untuk menjadi leader kayak gitu. Nah, ini juga menarik ya, Kang. Terus kemarin itu Iza kena layoff Kang di kantor Iza. Jadi gini ceritanya. Iza kan lulus S1, terus 3 tahun Iza kerja, lanjut S2. Nah saat lanjut S2, itu Iza memilih untuk, oke Iza resign dari kantor lama Iza.
Dan kantor lama Iza sebenarnya udah ngasih tahu bahwa ini kalau Iza keluar, Iza akan mulai lagi dari nol. Tapi Iza coba berani untuk ngambil keputusan itu, dan saat Iza balik, dan ternyata bener, Iza mulai dari nol. Yang tadinya Iza udah ditempatin jadi leader, tiba-tiba Iza di bawah lagi Kang, bahkan freelance gitu. Tapi Iza nggak masalah dengan itu karena ya udah gitu kan. Kita di mana aja kok bisa berkembang kayak gitu kan. Terus baru 2 minggu kerja, Iza kena layoff Kang. Dan akhirnya, tapi layoffnya nggak sekadar layoff, Iza dimutasi jatuhnya. Terus tapi di situ juga menarik karena di tempat kantor baru Iza, Iza dipilih lagi jadi leader kayak gitu. Itu sih yang menarik. Jadi kayak dari bisa ditempatkan di mana aja menurut Iza itu memang salah satu kunci ya untuk kita bisa memiliki nilai leadership itu. Kayak gitu sih kan. Beneran menarik. Lu beneran nggak bohong ya. Maksud gue, lu kan dari awal udah pengen cerita menarik. Terus kata gue, apa ya Iya, ceritanya? betul betul. Beneran, ini lu kayak kayak memuaskan gue sebagai pendengar. Oh, ini udah emang beneran. Terus Zak, sebelum masuk ke 2 menit gue nih, gue mau komen ya, Zak. Yang lu bilang itu sebenarnya harusnya gue yang bilang di posisi ASN. Karena ASN itu Hmm, sangat identik siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia gitu kan. I Dan see. Iya. tapi lu dari seorang private gitu ya, dan maksudnya dari sisi private gitu kan, bukan ASN, bisa menyebutkan seperti itu bagus gitu. Kenapa? Walaupun nggak se Indonesia banget ya, maksudnya di mana saja kan bisa di unit Hmm, posisi apa aja. Karena menurut gua bisa kita sebut dengan siap ditempatkan di mana saja atau kualitas leader yang bisa kita sebut yang namanya ready anytime gitu ya. Jadi maksudnya iya, dengan siap kapanpun, dimanapun, artinya kan siap buat ngelit orang gitu ya, siap buat bantu orang gitu ya. Yang artinya itu kan yang betul. namanya leader nggak mungkin ya. Bedanya bos sama leader di sini. Kalau bos mungkin hadirnya di awal gitu ya untuk merintah, Iya, terus hilang. Nanti hadir lagi pada saat apa? Pada saat udah beres. Kalau nggak pada saat ada yang nggak beres, itu aja itu bos itu tiga deh yang tiga. benar. Kan nyuruh-nyuruh, terus hadir pada saat beres, kalau nggak pada saat nggak beres, gitu kan? Itu aja. Tapi Iya. kalau leader itu kapan aja, gitu loh, ya. Dan Izzo Hmm. bilang tadi mau posisinya lulus S1, mau posisinya di challenge pas lagi S2, mau kena layoff gitu ya. Ya ikutin aja. Ternyata memang jalannya kalau rezeki ya jadi lagi leader gitu ya. Dan sekali lagi selamat, Zak. Iya, so, Oke, Zak. thank you Kita Kang. punya 2 menit, gantian. Gue sekarang punya 2 menit ya. Dan gue akan tanya nih, siap-siap gak Ya, ya? Zak, satu. waduh, siap. Ya, lu tuh kan dulu sekretaris umum Paskibra, yang artinya ya manage-nya fokus kegiatannya Paskibra gitu ya. Terus mungkin pas kuliah, singkat gue juga lu kayaknya ikut suatu kegiatan ya, Zak. Tapi gue lupa gitu. Pokoknya lu ikut lah, ada kegiatan handle apa gitu ya. Dan Hmm. juga pas kuliah kita tetap handle Paskibra kita ya. Iya, Seperti betul. dia dan yang lain. Terus juga balik lanjut lagi habis kuliah S1 yang bisa pengalaman pertama masuk tim ya, berorganisasi dan yang lain. Nah, sampai sekarang. Ja, gue pengen nanya satu aja. Lu ngerasa jadi leader yang better nggak? Berat nih. Aduh, Coba. So far aja, Za, so far. Ngerasa better nggak? oke. Jujur ngerasa better banget Kang, karena waktu di perusahaan pertama itu Kang, startup itu startup baru juga ya Kang ya dulu. Itu Ah, benar-benar masih berdiri banget, oke. dinamis banget pekerjaannya, Hmm, dan banyak banget apa ya, ibaratnya banyak karyawan juga yang mengeluhkan itu gitu. Karena kan masih belum jelas semuanya. Jadi banyak hal banget yang rumit gitulah yang Iza hadapi waktu itu. Dan akhirnya waktu itu banyak banget keputusan yang Iza nggak berani ambil gitu. Nah, setelah itu kan eh, Iza memilih untuk S2 ya, karena memang Iza tertarik ya dengan ilmu linguistik ini. oke. Akhirnya Iza meninggalkan pekerjaan selama 2 tahun itu kan, Kang. Pasti. Nah, otomatis di pekerjaan itu Iza nggak ada pengalaman lagi gitu kan ya, harus dari nol lagi. Dan saat ini, saat Iza menjadi leader, Iza merasa Iza harus mengambil kesempatan apapun yang datang ke Iza gitu, dengan segala risikonya gitu. Jadi lakuin aja dulu gitu, beraniin aja dulu, confident aja dulu. Nah, di situ jadi mungkin letak si confidence-nya ini menurut Iza ya, di apa di kepribadian Iza ini lebih meningkat aja kayak gitu sih kan. Itu dia jawabannya. Jadi, lo mau bilang, mungkin kalau dibilang better tuh bisa dari sisi manapun. Gitu ya. Ya, Misalnya, better knowledge-nya, better experience-nya ya, better mungkin apanya.
tapi lu bilang ke gua dan viewers di sini confident ya, gitu ya. Ya, Dan ini nggak ujuk-ujuk kalau bahasa Sundanya saya, ini kebentuk ya berkali-kali gitu kan. iya Em, betul. Pengalaman kerja pertama, ninggalin kerjaan pas kuliah ya, lanjut kuliah, Betul. ketemu experience baru lagi gitu ya di mana di setelah beres S2-nya Iza gitu ya. Jadi itu yang Ya, jadi singkat kata lo mau bilang kita bisa jadi leader yang bagus kalau ada pengalaman-pengalaman yang ngebentuknya gitu ya dan hmm, belajar dari situ ya nggak Za? Kalau iya, cuman jalanin ya mungkin kita nggak dapat apa-apa tapi kalau jalanin sambil pelajarin gitu ya Za ya kayak di pengalaman pertama ada case ini gitu ya pas kuliah dapat teori ini gitu ya terus nanti kerja lagi dapat situasi baru jadi itu yang melengkapin akhirnya pengalamannya dan betul, confidence-nya naik gitu kira-kira Za ya. betul. Ya, Oke. Nah, gue ada satu pertanyaan lagi, tapi ini nggak pakai waktu, jadi santai oke. aja. Nah, ini sebenarnya yang pengen gue tanya banget. Karena gue nggak bisa nanya ini ke setiap orang, ya kan? Udah Ah, deg-degan ya, apa tuh? lagi kan? Jadi gini, Zak. Gue tuh selalu penasaran, ya kan? Eh, dengan background lu itu, dengan ketertarikan lu ke bahasa. Karena jarang gitu. Misalnya gini, kalau anak SMA gue tanya, pengen kuliah apa? Dokter. Pengen teknik gitu ya. Pengen apa lagi? Pokoknya yang inilah, yang umum lah ya, yang generik lah Ya, tiba-tiba ini junior gua guys si Iza ini seneng mau bahas gitu loh ya terus juga diterusin kerjaan waktu pertama juga gua dengar cerita itu menarik banget gitu ya kayak bikin satu software yang apa sangat spesifik aja ya tentang anotasi atau apa gitu istilahnya gua lupa gitu. betul. Nah, terus maksud gua adalah Iza, kalau kita ngomongin leader leader itu kan juga harus jadi good communicator entah Hmm, dalam tulisan entah dalam lisan ya kan nah gua mau nanya satu Za. Sepenting apa sih, Za, bahasa yang harus digunakan seorang leader? Nah, Iza boleh waduh, jawab dari manapun ya. Dari teori kek, dari oke. pengalaman sendiri, atau dari figur kek, atau apa. Karena menurut gua, salah-salah ngomong, salah-salah menyampaikan pesan kan ini berdampak ya, Za, ya. Ke Betul. anggotanya, organisasinya, bahkan kalau posisinya tinggi, terlalu tinggi, kayak mungkin bisa satu negara gitu ya. Apalagi Hmm, satu, mungkin sekarang leader nggak cuma ofisial, bisa juga posisi influencer aja yang kita dikit-dikit lihat ini nggak kenal tiba-tiba dia udah terkenal gara-gara apa eh, kontennya atau apanya gitu kan. Za. Jadi sekali lagi, Za, sepenting apa sih bahasa itu untuk seorang leader? oke. Penting banget sih ya, Kang. Kalau Akang ingat ya, Iza sih masih ingat nih, dulu waktu kita pas Kibra, baris kan tuh. Terus kita diminta, dikasih pertanyaan kan. Dikasih pertanyaan, disuruh jawab. Pertama, yang udah sering jawab, itu nggak boleh banyak jawab lagi, ya nggak? Iya, iya, iya. Sama ada satu lagi aturan. Kalian tidak boleh pakai kata mungkin, gitu. Ya Iya, kan? iya, iya, benar, benar, Nah, benar. kalau nggak salah Kang Farid juga Iya, 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 itu deh pasti yang dong. yang menyarankan untuk tidak menggunakan Pasti kata mungkin. dong. Nah, dari situ aja kita bisa lihat, oh, berarti leader itu tidak bisa menggunakan banyak kata mungkin. Kenapa? Karena Hmm. penggunaan kata mungkin aja itu bisa menunjukkan bahwa kita nggak confidence gitu. Nggak confidence Oke, dengan apa yang kita katakan dan oke. juga nggak tegas gitu. Dengan apa yang Hmm. kita instruksikan kayak gitu. Oke, Nah, oke. itu dari situ aja udah kelihatan Kang betapa pentingnya bahasa kayak gitu. Terus kalau boleh share juga dulu waktu Boleh, Iza boleh, boleh. kuliah, ya, Hmm. pernah ada teman Iza, teman atau dosen ya, dia melakukan penelitian antara presiden Amerika dengan siapa gitu Oke. ya, Kang. Hmm. Iza agak lupa. Hmm. Terus dia membedakan ada yang namanya modalitas, Kang. Modalitas itu ya Modal. kata-kata seperti mungkin itu termasuk modalitas kayak gitu. Oh, modal Itu ya, tuh maksudnya ya, kayak yes, Mei gitu modal. ya. Oh, maksudnya gitu Ya, ya. Oke. betul. May mas kayak gitu kan. Ya, ya, ya. Can juga termasuk. Nah, Hmm. itu tuh kelihatan, Kang. Saat mereka menggunakan modalitas itu, kelihatan, oh pemimpin ini tuh mengarahnya kemana sih? Dia menunjukkan ego atau enggak sih? Dia mementingkan orang lain atau enggak sih? Nah, itu makanya pentingnya bahasa tuh di situ, Kang. Dan melalui bahasa pemimpin, itu kita bisa analisis, Kang, apakah dia pemimpin Wow. yang memang memikirkan rakyat atau dia hanya memikirkan diri sendiri, kayak gitu. Jadi menurut Iza sih ya penting banget sih, Kang, untuk bahasa ini. PR juga Kayak ya. gitu. Tapi logis lah, logis. Karena beberapa pemimpin dunia, bahkan mungkin most ya, most of them ya. Jadi mereka pinter loh bercakap kan. Kayak misalnya Betul. punya message tertentu dalam speech-nya ya, atau kalau dalam tulisannya juga itu kelihatan gitu. Dan setuju apa yang mau sampaikan gitu ya.
Menarik ya. Gue nggak pernah nanya ini ya, dan ini akhirnya kebuka ya. Kata mungkin itu tidak boleh di paskibra bukan apa-apa, tapi karena untuk Iya, betul. menentukan betapa bold apa enggak nih ya, Iya, sebagai betul, betul. insinyur kira-kira gitu ya, sebagai Betul. kepalanya di depan. Karena kalau di depannya udah goyang, udah kayak nggak tahu nih arahnya kemana ya, kita juga yang jadi follower maunya apa ya gitu ya. Terus kita harus ngapain ya, Betul. gitu kan? Ya. Iya, Jadi betul. thank you banget ya. Oke. eh ini masuk ke bagian konklusi ya. Jadi kita tadi Oke. intro udah, ya kan? Cerita Iza udah, gitu ya. Yang tadi kuncinya Hmm. kalau gue inget-inget tuh kayak penting untuk selalu tumbuh di setiap fase dan Ya, belajar, gitu ya. Dan tadi betul. dilengkapin dengan betapa pentingnya bahasa untuk seorang leader, kira-kira kayak gitu. Nah, Za, di bagian terakhir ini, ya, gue biasanya persilakan speaker gue nanya atau gue konklusi, gitu kan ya. Dan khusus buat Iza, gue sih mau kasih gini, Za, kalau lu bisa pilih satu kata buat gue, pilih satu kata buat gue, itu kira-kira apa dan kenapa? Dan Iza silakan dengan santainya cerita kenapa kata ini sangat relate buat gue. Oke? Coba Hmm. Iza inget-inget pertama kali mungkin kita kayak kenal gitu ya. Kayak kenal itu kayaknya ya 2000, bentar, bentar, 2013 ya. Bener nggak? Atau berapa ya? 2013. 13 kan? Artinya kan gue lulus SMA 2008. Kalau 13 lu Oh kelas ya, 1 SMA. Ya kan Zaya? betul, betul. Atau SMA. Atau mungkin baru kenal baiknya mungkin di 2014. Ya. 2010 nggak sih, Kang? Aku SMA. Masa ya? 2010? SMA kelas 1 tuh 2010 kalau nggak salah. Oh, lu 2010 ya Zaya? Oh, gue sorry. Gue Iya. lulusnya 2008. Oh iya, benar-benar. Ah, iya kan? Ya, ya benar-benar. Ya, oke, oke, oke. Iya. Nah, jadi apa namanya, balik lagi tadi. Kira-kira kalau boleh pilih satu kata, itu apa, kenapa, terus silakan take your time buat cerita itu. Oke, satu kata buat Kang Farid nih berarti ya. Mercusuar mungkin ya, Kang ya. Yo, Mercusuar. iya. Oke. Kenapa nih mercusuar? Pertama, karena eh, dia ditempatkan di tempat yang banyak gelombang ya ibaratnya, banyak banyak hentakan, tapi dia tetap berdiri tegak, harus berdiri tegak, karena dia harus ngasih tahu kan. Jadi kan mercusuar itu penting ya. Kalau misalnya nggak ada dia, kapal bisa nabrak, pesawat Hmm. juga bisa kehilangan eh, tanda gitu kan Oh bahwa di ya, situ ada. sign ya. Ya, nah ya itulah Kang Farid gitu. Jadi dan itu tuh Kang Farid tuh orang yang it's okay banget untuk berdiri sendiri dan tetap konsisten melakukan apa yang Kang Farid mau lakukan dan itu Kang Farid lakukan bukan hanya untuk diri sendiri gitu, tapi untuk orang banyak gitu sih. Cukup gak tuh kira-kira? Cukup, cukup banget ya. Dan tapi kalau boleh gue coba masuk ya, benar juga ya Zak ya. Jadi kalau mercusuar nggak konsisten kan kasihan ya. Misalnya gini, Hmm, kan tugas dia sebenarnya standby aja lampunya gitu kan. Jadi betul, standby buat nyorot yang ada di depannya. Tapi bayangin kalau dia males, dia mager dikit, terus bahkan udahlah hari ini gue nggak mau lah pakai lampu itu gimana coba kapal-kapalnya? Gimana gitu ya? Bener juga sih, tapi oh ya gue paham, oke. Dan bener Zak, gue memang bisa dibilang hobi untuk konsisten. Konsisten aja hobi ya, ya. Gimana ya? betul, keren banget sih. Tapi gue mau bilang tiap orang ada strengthnya masing-masing ya kan. Itu mungkin Ya, strengthnya gue. Iza juga ada dan viewers gue juga pasti punya strengthnya masing-masing. Oke. iya, Ya, pengennya lebih lanjut lagi ngomong di segmen ini, tapi perlu gue sudahi. Nanti setelah ini kita coba chit-chat sedikit ya. Oke. siap. Oke, Za, makasih banyak ceritanya. Pastinya inspiring ya. Iya, Tentu dengan tema adalah siap ditempatkan di mana saja. Kira-kira kayak gitu ya, Za. Ya? oke, Udah oke. kayak TNI Ya, aja lu ya. Oke. Ya udah, viewers gue sekian dulu episode 29. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.